kami dari kelompok 2 pelajaran SKI akan membahas biografi tentang Jamaluddin Al-Afghani. Oke, pertama-tama kita akan membahas biografi Jamaluddin Al-Afghani. Oke, bernama lengkap Said Jamaluddin Al-Afghani atau juga dikenal sebagai Jamal ad-Din Al-Afghani. Lahir pada tahun 1838 di Asadabad, Afghanistan, atau beberapa sumber biasanya menyebut dari Iran. Wafatnya tanggal 9 Maret tahun 1867 di Istanbul, Sultanat Utsmaniyah. Dan dia berada pada era abad ke-19 atau zaman kolonialisme Eropa dan berpengaruh pemikiran Pan-Islam, reformis Islam dan anti kolonial. Oke, pertama-tama biografinya adalah kehidupan awal dan pendidikan. Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan. Meskipun beberapa sejarawan berpendapat bahwa ia sebenarnya berasal dari Iran, Asadabad Hamadan, ia mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad atau Sayyid dan dibesarkan dalam lingkungan yang religius. Ia menempuh pendidikan di berbagai kota, termasuk Kabul, Iran, India, dan mungkin juga Najaf, Irak, di mana ia mempelajari filsafat, teologi, dan sains. Oke, baik, lanjut. Lalu perjalanan intelektual dan politik Al-Afghani dikenal sebagai pemikir yang berpengaruh dalam dunia Islam pada abad 19. Ia banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara, termasuk India, Mesir, Turki Utsmani, Prancis, dan Rusia, untuk menyebarkan gagasan-gagasannya tentang pembaruan Islam, persatuan umat Muslim, dan perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Beberapa peran pentingnya di Mesir 1871 sampai 1879, mengajar di Al-Azhar dan memengaruhi banyak tokoh, termasuk Muhammad Abduh, muridnya yang kemudian menjadi reformis besar. Mendirikan majalah Al-Urwah Al-Wuthqa yang menyebarkan ide pan-Islamisme dan anti-kolonial. 2. Di Kesultanan Utsmaniyah sempat dekat dengan Sultan Abdul Hamid II untuk mempromosikan persatuan Islam, tetapi kemudian diasingkan karena dianggap terlalu radikal. 3. Di Eropa, Paris dan London, berdebat dengan para orientalis dan menulis kritik terhadap imperialisme Barat, menyuarakan modernisasi dunia Islam agar bisa bersaing dengan Barat. Baik, selanjutnya ada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani telah meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam. Ide-idenya tentang persatuan Islam, modernisasi, peran ulama, dan pendidikan terus mempengaruhi diskusi dalam dunia Islam hingga saat ini. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang tokoh, pemikir, dan reformasi Islam yang dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang menentang dominasi Barat dan menekankan persatuan umat Islam serta pembaruan pendidikan dan pemahaman agama. Pemikiran Al-Afghani yang pertama yaitu Pan-Islamisme. Pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin adalah upaya untuk menggabungkan seluruh umat Muslim dan membentuk satu kesatuan dunia di bawah satu pemerintahan, dengan tujuan untuk melawan pengaruh dan dominasi negara-negara Barat yang asing. Yang kedua, menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam. Dia menganggap bahwa umat Islam harus mengadopsi ilmu pengetahuan modern untuk mengatasi ketertinggalan. Afghani juga mengkritik pemimpin-pemimpin otoriter dalam dunia Islam yang menghambat perkembangan intelektual dan kemajuan sosial. Yang ketiga, menekankan peran ulama dalam perubahan sosial. Jamaluddin berpendapat bahwa ulama harus berperan aktif dalam memimpin masyarakat menuju kemajuan dan pembaruan. Pemikirannya ini menjadi dasar bagi gerakan pembaruan Islam yang kemudian muncul di berbagai negara Islam. Yang keempat, mendorong rakyat agar memulai revolusi. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Jamaluddin setelah mengunjungi berbagai negara Islam dan pengalamannya, Jamaluddin melihat bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintah yang otoriter dan absolut. Para penguasa di dunia Islam menjalankan kekuasaan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip konstitusi atau batasan. Yang kelima, perbaikan pemahaman agama dalam masyarakat Islam. Jamaluddin berusaha untuk membersihkan akidah umat yang telah terpengaruh dan terkontaminasi oleh keyakinan yang salah dengan
sebagai salah satu bapak modernisme Islam dan inspirasi bagi gerakan pembaruan di dunia Muslim. Murid-muridnya seperti Muhammad Abdul Rashid Rida melanjutkan gagasannya melalui gerakan Salafiyah. Dia wafat di Istanbul pada 1897 dan dimakamkan di Afghanistan. Jenazahnya ditinggalkan pada tahun 1940. Dan ada karya pentingnya mencakup dari beberapa surat, pidato, dan beberapa artikel yang mempengaruhi. Salah satunya adalah majalah yang dia pernah buat adalah Al-Urwah Al-Wuthqa, dan juga tafsir filsafat yang dimana dan juga polemik tentang keagamaan. Salah satu polemik yang terkenalnya adalah Al-Rad Al-Dahriyin yang berjudul Sanggahan bagi Kaum Materialis, yang dimana isinya itu untuk melawan imperialisme pada zaman itu. Salah satunya tidak cuma imperialisme doang yang ditentang, tapi juga teori-teori dari negara barat ditentang. Al-Afghani juga ini juga bisa dibilang diperdebatkan bagaimana dia perilakunya. Di sisi lain dia itu sangat dihormati karena emang dia itu sangat anti imperialisme, dan juga dia juga ditentang karena dia itu orangnya sangat liberal. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.